Halo Rais, selamat sore. Ini buat memenuhi janji saya kepada kalian semua tentang analisa Japan Candlestick masuk SMA. Nah, ini kita lihat ya, di kripto, di aset currency pun dia masuk, di kripto pun dia masuk. Kalian boleh lihat SMA-nya. SMA-nya cenderung naik kuat ya, walaupun akan segera turun. Jadi, untuk pertama-tama yang harus kita lihat itu adalah tren. Tren setidaknya selama 30 menit ke belakang, ya. Yang kedua, settingan indikator SMA. Nah, indikator SMA ini saya pakai hanya untuk melihat tren. Sebab kalau dilihat dari Japan Candlestick itu dia kan likuk-likuk, naik turun naik turun naik turun, ya kan? Nah, enaknya itu ngelihat tren itu dari buat garis tren misalnya ya, trend line ya. Nah, bisa gitu, kalian bisa pindah-pindahin dari sini misalnya kan, situ. Jadi dia cenderung naik ya, gitu. Bisa, ya terserah kalian aja enaknya bagaimana. Kalau saya sih enaknya ngelihat tren itu dari eh, pergerakan indikator SMA gitu ya. Jadi sama aja, mau ngelihat dari grafik candlesticknya, mau ngelihat dari indikator SMA-nya, mau buat eh, garis trend line, bebas ya, bebas aja. Nah, sekarang kita masuk ke analisa. Sebagai catatan, ini tipsnya, tips-tips. SMA itu kan average. Jadi, untuk open posisi, apabila grafik candlesticknya berada di atas 3 garis SMA, maka kecenderungan C5, C6 itu adalah bullish. Kalau C5-nya bearish berarti C6-nya adalah bullish. Begitu. Jadi kompensasinya sampai level 2. Gitu ya. Level 1 sih itu namanya ya. Ya, yang jelas kalau di time frame 5 menit pertama kalian gagal, time frame 5 menit selanjutnya itu kembali ke level dasar. Misalnya level dasarnya $5 atau $500, eh, level satunya $15, gagal, udah kompensasi, maka di C5 berikutnya kalian harus kembali ke $5 lagi gitu. Itu untuk memperkecil kerugian ya gitu. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana Bang kalau misalnya dia di bawah grafik 3 SMA ini? Nah, itu C5 dan C6-nya akan cenderung bearish. Ya, catat ya. Kalau grafik candlesticknya berada di atas 3 grafik SMA, SMA kalau saya ini ya, SMA 19, 39 dan 59. Kalau kalian terserah, bebas, bisa milih dari 15 sampai 25. SMA 1-nya, SMA 2-nya 25 sampai 35, 35 sampai 45,
kemudian SMA 3-nya 50 sampai 60 gitu. Jadi bebas aja ya. Yang jelas kalian bagi 3. Awal yang paling rendah, kemudian tengah, dan kemudian yang paling tinggi. Begitu. Nah, nih kalau saya pakai ini 193959. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih, benar nggak sih? Benar nggak ya? Benar nggak sih? Benar nggak ya? Oke. Sekarang kita lihat ke TKP. Nah, saya anjurin itu benar-benar harus di atas grafik SMA ya. Oke, lihat ini. 1550 lihat ya, 1550 itu C5-nya bullish, C6-nya bullish. Oke. Seandainya C5-nya bearish, maka kita akan dapat kompensasi di C6. Oke. Kemudian lihat 1555. C5 bullish, C6 bullish. Lihat 1600, C5 bearish, kompensasi level 1 dapat bullish ya. 1605. Oke. C5 bullish, C6 bullish. Oke ya. Dapat 1610. C5 bearish, masuk ke level kompensasi level 1. C6 bearish juga. Nah, di situ teman-teman, sampai level situ saja kompensasinya ya. Jangan dihajar terus. Tolong dijaga uangnya. Susah mengumpulkan uangnya itu. Nanti di 1615 lihat ya, 1615. 1615. C5 dapat ya. C6-nya bullish juga. 1620. 1620. 1620. C5-nya bearish. C6-nya bearish. Oke, kita kalah lagi. Kemudian masuk ke 1625. C5-nya bearish, C6-nya bullish. Dapat lagi ya, terkompensasi. Kemudian masuk ke 1630. C5-nya bullish, C6-nya bullish. Oke, kalau dihitung persentase kebenaran atau kemenangan si bullish di C5 dan di C6 ketika trennya naik dan Japan candlestick-nya berada di atas 3 garis SMA, itu di atas 85%. Di atas 85% ya. Jadi kalau kita kompensasi satu, misalnya modal kita opit pertama itu $5, opit kedua kompensasi level satunya tetap $5, jadi nggak ada masalah, karena di time frame 5 menit selanjutnya kita akan dapatkan kembali gitu. Kalau saya begitu, kompensasinya itu saya harganya sama, semuanya $1. Jadi nggak pakai level 1, misalnya $1, level 2 $3, level 3 $9, level 4 $81 $27. Waduh, kalau begitu cepat habis modal saya. Modal saya hanya $10. Jadi main di $1. Nanti ini kan udah kita tahu nih persentasenya itu di atas 85% kebenarannya. Jadi ya sudah, modalnya kan akan terkumpul. Nanti kalau udah besar modalnya baru kita bisa main kompensasinya. Begitu. Nah, di 1635 nggak bisa ya, soalnya dia udah menembus salah satu grafik SMA 19. Jadi sampai situ dia. Nanti analisa untuk yang berada di tengah-tengah
di antara tiga garis SMA itu nanti analisanya beda lagi gitu. Itu udah level menengah. Yang sekarang kan kita level pemula yang open posisinya dari $1. Cile saya banget itu gitu loh. Itu yang di atas grafik ya. Sekarang waktunya udah berapa menit ini ya? Ya udah begitu. Jadi untuk yang di bawah grafik akan saya jelaskan di video selanjutnya, tapi kalian bisa lihat-lihat grafik kalian sendiri. Silakan aja buka sekarang, buka, lihat yang eh, yang trennya cenderung naik atau cenderung turun, yang candlesticknya di atas 3 garis SMA atau di bawah 3 garis SMA. Silakan lihat aja C5 C6 nya. Saya berani jamin kok, berani jamin akan besar persentasi kebenarannya, kemenangan kita gitu loh. Jadi ya, baru 11 menit. Oke. Tidak jadi saya akhiri. Kita akan lihat ya yang berada di bawah nih, lihat nih 1505 C5 nya bearish. Lihat nih 1510 C6 nya bearish ya, yang di bawah grafik itu ya. Jadi kita lihat lagi ya yang di bawah grafik, kalau bisa yang di bawah grafik yang panjang begitu, jadi kita enak melihatnya ya kan. Ini aduh, ya sudah, nanti kita cari deh yang di bawah 3 grafik yang apa panjang. Ini lumayan sih panjang ya. Ini 10.25 ya bearish ya, 10.30 bearish, 10.35 bearish lagi C5 nya. Udah sampai situ ya, lumayan kan. Dalam 15 1 2 3, dalam 3 time frame kita dapat 3 kali. Kalau OP nya $1 udah dapat 0,8 kali 3, $2,4 di rupiah kan, lumayan. Jadi ya sampai situ dulu ya guys. Semoga kalian mengerti, memahami. Kalau nggak ngerti, kalau nggak paham, boleh silakan aja komen gitu ya. Nanti kita sharing lagi dimana kelemahannya si metode ini gitu. Jadi nggak pakai indikator, misalnya kalian nggak suka indikator gitu ya, susah, bukan ini metodenya begitu. Soalnya saya menerapkan si indikator ini sebagai ambang batas si candlesticknya gitu. Jadi kalau dia udah masuk dalam area 3 grafik ini, lihat nih contohnya, misalnya dari 16.35 sampai 16.45, dia kan di antara 3 grafik itu. Nah itu udah tindak lanjut, tingkat lanjut gitu analisanya. Nanti saya beritahu ya. Yang jelas untuk di atas 3 grafik dan di bawah 3 grafik udah saya jelaskan dan udah kita lihat sama-sama, dan kalian bisa juga buktikan di grafik yang ada di HP kalian sendiri. Buktikan aja sendiri, ini bukan omong kosong. Untuk level pemula sampai di situ dulu. Semoga kita bisa sama-sama profit setiap hari walau hanya $1. Bersyukurlah. Dimana lagi kita dapatkan $1 hanya dengan mengklik tanpa mikir panjang, nggak perlu hitung-hitung C1 atas, C2 bawah, C3 atas, tapi parameternya berubah-ubah. Kalau ini jelas, hanya itu aja parameternya. Sesimpel itu, semudah itu. Semoga kita semua mendapatkan profit.
Salam profit. Oh iya, sebelum saya tutup, please, mumpung gratis, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Klik loncengnya ya. Itu loncengnya. Biar video-video saya selanjutnya kalian gak bakal ketinggalan. Begitu loh. Terima kasih. Bye-bye.